Hai teman-teman, pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia kali ini, saya berkesempatan untuk menyampaikan materi mengenai analisis pekerjaan, perencanaan strategi, dan perencanaan sumber daya manusia. Saya Ajeng Nuryatna dengan NPM 1813031032 dengan rekan saya Gilang Ramadan dengan NPM 1813013046 akan membawakan materinya. Silakan disimak. Nah, sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan materi analisis pekerjaan, perencanaan strategik, dan perencanaan sumber daya manusia dengan submateri yang pertama, analisis pekerjaan, yang kedua, kegunaan analisis jabatan, dan yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia, dan yang keempat, perencanaan strategi, manajemen sumber daya manusia. Langsung saja kita ke submateri yang pertama, yaitu analisis pekerjaan. Nah, di sini disebutkan bahwa analisis pekerjaan merupakan proses penghimpunan informasi mengenai suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, hal ini penting seiring dengan berkembangnya suatu organisasi. Langsung saja kita ke submateri yang kedua, yaitu kegunaan analisis jabatan. Di sini dijelaskan tentang kegunaannya dan juga metode pengumpulan data dalam analisis jabatan ya. Langsung ke kegunaan analisis jabatan. Yang pertama yaitu untuk menetapkan basis rasional bagi struktur kompensasi. Di sini ada yang kedua, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Kemudian yang ketiga, menghapuskan persyaratan kerja yang menyebabkan diskriminasi. Kemudian yang keempat, merencanakan kebutuhan sumber daya manusia di waktu yang akan datang. Oke, yang kelima, di sini mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Yang keenam, memadukan lamaran dan lowongan pekerjaan. Yang ketujuh, menentukan kebutuhan latihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama. Yang kedelapan, mengembangkan rencana pengembangan karyawan potensial. Yang kesembilan, menetapkan standar prestasi kerja. Yang kesepuluh, menempatkan karyawan pada pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya. Dan yang kesebelas, membantu revisi struktur organisasi. Kemudian, mengenalkan karyawan baru dengan pekerjaan mereka. Memperbaiki aliran kerja, dan memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Serta yang terakhir yaitu menetapkan garis promosi semua departemen dan organisasi. Kita lanjut ke bagian metode pengumpulan data analisis jabatan. Di sini ada metode-metode yang sering dipakai dalam mengumpulkan informasi mengenai jabatan. Yang pertama ada observasi, yang kedua melakukan sendiri pekerjaannya, dan yang ketiga ada wawancara, kemudian ada critical incident atau dengan kejadian yang kritis, kemudian ada buku harian, catatan dan latar belakang organisasi, dan yang terakhir ada kuesioner. Baiklah teman-teman, untuk bagian 3 akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Gilang Ramadan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ajeng Nuryatna. Selanjutnya yaitu adalah perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah suatu kemampuan pimpinan untuk meramalkan atau memprediksi kebutuhan sumber daya manusia baik dalam organisasi publik atau privat. Kemudian dalam manfaat perencanaan sumber daya manusia, yang pertama ada produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. Kemudian yang kedua, organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara lebih baik. Kemudian yang ketiga, penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa yang akan datang, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru. Kemudian yang keempat, ada penanganan informasi ketenaga kerjaan. Yang kelima, kegiatan pendahuluan bagi suatu perencanaan, termasuk perencanaan sumber daya manusia. Yang keenam,
Rencana sumber daya manusia merupakan dasar bagi penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia menurut Bernardin dan Russell 1993, yaitu yang pertama adalah mengamati lingkungan, yang kedua meramalkan permintaan tenaga kerja, yang ketiga meramalkan suplai pegawai atau tenaga kerja, yang keempat analisis kesenjangan atau gap analysis, dan yang kelima action programming dengan tujuan membuat keputusan tertentu menjadi kenyataan. Dengan langkah ini menentukan solusi dalam menempatkan sumber daya manusia dengan tepat. Kemudian perencanaan strategi manajemen sumber daya manusia. Nah, perencanaan strategi manajemen adalah tanggapan manajemen terhadap masalah-masalah darurat. Strategi ini adalah perencanaan yang mendatangkan kesempatan untuk memperoleh dan menopang daya saing melalui manajemen sumber daya manusia. Adapun aspek dalam strategi manajemen yang pertama yaitu ada strategi perusahaan secara konsisten dalam memposisikan dirinya secara relatif terhadap para pesaing. Yang kedua, strategi untuk mencapai tujuan perusahaan dalam lingkungan yang sedang dihadapi saat ini. Kemudian langkah-langkah perencanaan strategi. Dalam perencanaan strategi ini meliputi beberapa langkah dan setiap langkahnya banyak melibatkan pengumpulan informasi yang banyak, analisis data, dan evaluasi yang dilakukan berulang oleh manajemen. Nah, kemudian untuk unsur-unsur perusahaan perencanaan strategis, yang pertama ada mendefinisikan filosofi perusahaan, yang kedua mengkaji kondisi lingkungan, yang ketiga mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan, yang keempat menentukan tujuan dan sasaran perusahaan, dan yang kelima menyusun strategi akhir. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.